Shalom, happy short family. Kembali lagi dalam renungan pagi ini. Pagi ini aku mau ada kesaksian dan sebelum aku melanjutkannya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan Tuhan dan kekuatan Bapa untuk kami mendapat melakukan keseharian kami Bapa. Bapa, sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan atau kesaksian Bapa. Biarlah Tuhan dapat menjamah di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kan beberapa minggu ini Bapak pendeta kita kan membawakan renungan tentang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, dan itu aku jadi teringat kalau dulu tuh memang aku merasakan kalau aku menjadi anak yang hilang. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena waktu aku sebelum menikah dan aku waktu masih sekolah ya, enggak deh, udah kerja juga sih, cuma masih muda gitu kan. Waktu masih belasan tahun gitu, aku rutin datang ke gereja. Cuma setiap datang minggu datang, setiap mau pelayanan ikut pelayanan, setiap mau apapun aku selalu ikut gitu. Tapi aku tidak memahami dengan arti pelayanan itu apa, dan aku tidak maksudnya nggak yang benar-benar menggunakan hati aku untuk aku benar-benar melayani gitu. Aku cuma ikut menganggap itu tuh sebuah rutinitas, dan pada waktu itu aku udah terjun pelayanan, dan aku tuh yang karena aku nggak mengerti apa itu arti pelayanan, dan aku memang benar-benar belum niat dari hati aku, ya aku cuma mengikuti rutinitas gitu. Jadi kadang kalau gue mau datang ya udah gue datang, kalau gue lagi pelayanan ya udah datang, kalau enggak ya udah gitu kan. Sampai di situ setelah lumayan lama beberapa tahun gitu, dan mulailah aku juga pacaran gitu kan. Nah, setelah pacaran itu aku pun rada mulai udahlah gitu, udahlah, intinya menjauhkan Tuhan gitu dari kehidupan aku. Tapi dalam rutinitas pelayanan aku tetap datang gitu kan. Sampai pernah aku sama pembina aku itu dikasih hukuman karena lu udah nggak datang. Ya udah, lu pelayanan 1 bulan, dan ya udah dong, mau nggak mau aku harus datang 1 bulan itu untuk aku melayani gitu. Di situ sih bersyukur sih, bukannya aku dendam, bukannya aku benci ya dengan pembina aku. Di situ sih aku bersyukur. Kalau nggak kayak gitu mungkin sampai saat ini aku nggak di sini gitu, dan aku nggak bisa melayani juga sampai sekarang gitu. Itu sih suatu benar-benar kehormatan buat aku juga sih. Maksudnya ya nggak akan pernah terlupakan gitu, karena memang di situ tuh benar-benar sepertinya dengan kayak gitu tuh aku dipulihkan gitu. Karena aku tuh benar-benar yang mementingkan udah aku mau jalan aja, udah aku mau have fun aja gitu kan. Nggak mementingkan untuk aku mau pelayanan, harus itu nggak ada di otak aku kayak gitu. Tapi dalam kesehariannya, rutinitasnya itu ya aku pelayanan gitu. Cuma aku tidak menggunakan hati aku gitu. Sampai di saat itu aku disuruh pelayanan 1 bulan itu, aku mikir, oh gini ya rasanya pelayanan gitu kan. Dan di situ Tuhan tuh benar-benar mengubah banget. Sampai saat ini pun aku benar-benar merasakan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan aku sampai aku menikah. Kalau memang aku nggak dikasih kayak gitu, mungkin ya berkat, bukan berkat sih, maksudnya jadi inspirasi aku juga sih dari Ko Martin dan Cisela yang udah nginiin aku gitu. Dari sebandel-bandelnya aku sampai Citintin pun dengan Koyo tuh waktu membina aku tuh, udahlah gue udah lepas tangan. Gue udah maksudnya yang udah baik aja sampai kayaknya gue udah males sama lu gitu kan. Sampai aku ngerasa loh kayaknya gue biasa aja gitu. Cuma ya puji Tuhannya mereka masih sabar dan mereka mau membina aku sampai saat ini gitu. Maksudnya sampai aku benar-benar berubah, sampai aku benar-benar tahu artinya pelayanan itu seperti apa, dan aku menggunakan hati aku untuk Tuhan, bukan hanya untuk rutinitas gitu.
setelah yang kalau aku mungkin kalau memang aku nggak mendengarkan dan hati aku waktu itu masih keras ya, aduh aku nggak tahu deh jadi apa gitu. Sampai saat ini aku baru-baru mikir, oh Tuhan thanks banget ya, dan aku mendapatkan suami juga yang oh puji Tuhan banget. Kalau nggak aku nggak tahu sampai maksudnya, dan aku tak dapat kabar gitu yang sebelumnya aku itu sampai udah hancur banget lah, itu pun putus dari yang sebelumnya karena Ko Martin udah ingetin lu sampai bulan ini nggak putus, ya udah lu tunggu aja gitu kan. Dan aku menyepelekan gitu, tapi aku sambil sambil doa sama Tuhan juga, Tuhan maksudnya apa ngomongnya gitu kan. Dan bener di bulan itu pun aku langsung lepas gitu kan, dan aku langsung bener-bener balik ke Tuhan. Sampai aku mikir oh ya Tuhan thanks, kalau enggak gue mau jadi apa gitu. Dan mungkin gue bisa udah nggak ada kali di sini gitu, mungkin juga udah stres kemana-mana gitu kan. Tapi Tuhan hebat, Tuhan nggak mau anaknya hilang gitu kan. Jadi Tuhan memulihkan semua kehidupan aku, mengingatkan aku untuk arti melayani, dan berkat semuanya yang aku terima sampai saat ini pun sangat luar biasa gitu. Dan terima kasih banget sih sama semuanya, karena aku tuh sudah mulai mengerti dan maksudnya memahami, semakin dewasa ini juga mulai memahami, nggak yang kayak anak kecil yang menganggap sebuah rutinitas doang, tapi aku memahami dan merasakan dahsyatnya Tuhan itu dalam kehidupan aku, dalam kehidupan keluargaku, sehari-harian aku, semuanya tuh Tuhan luar biasa banget gitu. Yang aku sih cuma dapat ada satu ayat di Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Itu sih yang mengingatkan aku. Jadi seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, Tuhan gak memandang itu. Yang Tuhan pandang itu hanya hati kita. Kalau hati kita ngebuka, ya Tuhan pasti akan panggil kita lagi. Itu aja sih. Sebelum menutup aku mau doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk renungan atau kesaksian kami pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada anak-anak yang hilang Bapak di luar sana Bapak. Biarlah semuanya Tuhan kembali kepadamu Bapak. Dan juga Tuhan, ampuni Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mungkin tidak paham Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan renungan ini dapat menjadi berkat untuk kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.